Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Maisarah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi memengaruhi, yaitu di pertemuan ketiga ya. Teman-teman, di pertemuan ketiga ada beberapa poin yang akan teman-teman pelajari, yaitu mengenai pengertian, taktik mempengaruhi, dan proses mempengaruhi. Nah, pertama kita bahas lebih dahulu pengertian ya, pengertian dan model dari mempengaruhi itu apa-apa aja. Pertama, memengaruhi itu adalah daya ataupun kekuatan agen digunakan untuk mengubah sikap, kedua mengubah perilaku, mengubah pendapat, tujuan, kebutuhan, nilai-nilai, kemampuan dan tindakan digunakan untuk bergerak ke arah yang sama ataupun ke arah tertentu dari target. Jadi kalau seandainya nih teman-teman punya orang tua yang misalnya mencalonkan diri untuk menjadi caleg seperti itu ya. Nah, teman-teman otomatis mempengaruhi orang-orang sekitar untuk memilihnya. Nah, itu berarti teman-teman memberikan daya ataupun kekuatan yang digunakan untuk mengubah perilaku, mengubah pendapat. Misal pendapat mereka, oh ternyata dia baik, ternyata nggak baik, dan lain sebagainya. Dan digunakan untuk bergerak ke arah tertentu dari target. Nah, proses mempengaruhi ini adalah proses interaksi sosial di mana dua belah pihak itu saling mempengaruhi untuk mengubah sikap, perilaku, norma, kepercayaan, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, model untuk mempengaruhi itu ya ada dimensi-dimensinya. Ada proses dua arah, ada kekuasaan, perilaku mempengaruhi, loop prosesnya, keluaran mempengaruhi, keluaran kepemimpinan, seperti itu. Ini adalah modelnya, jadi ada pemimpin, ada pengikut. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwa perilaku mempengaruhi itu ada taktik mempengaruhi, ada keterampilan mempengaruhi, pengalaman mempengaruhi. Nah, si pemimpin itu bisa menggunakan kekuasaannya. Kekuasaannya bisa jadi legitimasi kekuasaan karena emang dia punya power seperti itu ya. Ada karisma, ada koneksi dan lain sebagainya. Ketika dia bisa mempengaruhi pengikutnya, keluarannya adalah bisa mempengaruhi, bisa menolak ataupun menuruti. Kalau seandainya dituruti ataupun pengaruhnya itu dia mematuhi, maka visi akan tercapai. Kalau seandainya tidak mempengaruhi, itu visi tidak tercapai. Kalau seandainya dia menuruti keinginan dari pemimpinnya ataupun berhasil terpengaruhi, maka perubahan akan terjadi. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa mempengaruhi, maka perubahan juga tidak akan terjadi. Kemudian taktik mempengaruhi, ada dua jenis taktik mempengaruhi ya. Dua jenis taktik mempengaruhi ini, yang pertama ada hard taktik dan soft taktik. Kalau hard taktik ini yaitu perilaku mempengaruhi lebih keras dan memaksa serta mendorong target untuk memenuhi perintah dan kehendaknya. Itu disebut dengan hard taktik, yang lebih dominan ke memaksa ataupun lebih ke mendorong target untuk memenuhi, harus, wajib, seperti itu. Sedangkan soft taktik adalah yang lebih perilaku yang lebih bijaksana dan konstruktif, di mana dia menggunakan seperti kayak personal appeals, konsultasi, kemudian juga persuasi rasional, seperti itu. Kemudian jenis macam-macam taktik. Taktik itu adalah suatu strategi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, macam-macamnya adalah ada 10 macam dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, taktik legitimasi. Taktik legitimasi ini jadi kewajiban para pengikut untuk memenuhi perintah ataupun permintaan pemimpin. Kalau seandainya tidak dipenuhi, maka pemimpin akan memberikan sanksi. Jadi karena dia punya kekuasaan, dia punya wewenang, makanya dia menggunakan taktik legitimasi. Kedua, taktik persuasi rasional. Taktik persuasi rasional itu adalah pemimpin menggunakan data, fakta, pengalaman, teori, sampai ke regulasi, peraturan, undang-undang untuk mempengaruhi target. Ini persuasi rasional. Jadi masuk akal ketika dia melakukan persuasi tersebut secara rasional. Ada datanya, ada faktanya, ya, ada undang-undangnya, ada peraturannya, sehingga lebih gampang untuk mempengaruhi target. Kemudian taktik pertukaran. Taktik pertukaran ini pemimpin menjanjikan sesuatu, misalnya, ataupun tidak menjanjikan sesuatu, misalnya kayak kenaikan gaji, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, jika pengikut memenuhi atau tidak memenuhi perintahnya. Keempat, jenis yang keempat yaitu taktik koalisi. Taktik koalisi itu taktik di mana pemimpin meminta bantuan orang lain untuk membujuk ataupun mempengaruhi orang lainnya lagi, dari mana bawahannya agar mematuhi perintah ataupun memenuhi harapan si pemimpin. Jadi cara mempengaruhinya itu nggak langsung ke orangnya, tapi melalui orang lain terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian
Taktik meminta dukungan atasan. Taktik meminta dukungan atasan ini pemimpin meminta dukungan ataupun legitimasi persetujuan atasannya untuk mempengaruhi bawahannya. Misalnya contohnya kayak ketua kelas nih, ketika dia ngomong sama teman-temannya itu teman-temannya nggak dengar, akhirnya dia minta bantuan dosennya yang ngomong. Nah, dengan cara ini agen lebih kuat dalam memberikan perintah. Kemudian selanjutnya ada taktik mengambil hati. Taktik mengambil hati ini yaitu pemimpin berupaya mengambil hati bawahannya agar mempunyai perasaan positif terhadap bawahannya, misalnya dengan cara memuji. Kemudian yang ketujuh, ada taktik permintaan personal. Taktik permintaan personal itu pemimpin menggunakan hubungan personal yang baik, hubungan pertemanan, persaudaraan, hubungan satu korporasi untuk mempengaruhi bawahannya. Dan taktik ini tidak mungkin digunakan jika hubungan pemimpin dan bawahan tidak baik. Jadi karena dia permintaan personal, kalau hubungannya nggak baik ya nggak mungkin taktik ini bisa dijalankan. Kemudian taktik mengkooptasi. Taktik mengkooptasi itu mengikut sertakan orang-orang. Jadi dalam arti katanya dianggap ataupun diorangkan dan merasa positif. Ini lebih gampang untuk teman-teman untuk diberi pengaruh ataupun untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian taktik Pygmalion Effect. Nah, taktik Pygmalion Effect ini lebih ke mengharapkan orang lain ataupun dirinya sendiri terhadap seorang individu yang menyebabkan individu tersebut cenderung berupaya untuk memenuhi harapan mereka. Itu disebut dengan Pygmalion Effect. Kemudian yang terakhir ada taktik menekan. Nah, taktik menekan, teman-teman, di sini pemimpin menggunakan ancaman atau memberikan sanksi jika menolak. Nah, ini teman-teman masuk ke dalam hard taktik ya. Pemimpin menggunakan ancaman, akan memberikan sanksi jika menolak melakukan perintah ataupun pemberitahuan, dan perilaku tegas mengulangi perintah dan mengontrol evaluasi apakah target melaksanakan perintahnya atau tidak. Nah, itu adalah beberapa macam taktik yang bisa teman-teman gunakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, di sini ya teman-teman, pemimpin itu ya harus bisa mempengaruhi orang lain. Kalau seandainya teman-teman nggak bisa mempengaruhi lain, itu akan sulit untuk teman-teman mencapai tujuan organisasi. Nah, prosesnya terakhir ada proses mempengaruhi. Nah, untuk prosesnya, pertama pemimpin itu menentukan tujuannya terlebih dahulu, kemudian cari informasi mengenai target, dan pilih salah satu taktiknya, kemudian menjalankan taktik tersebut, kemudian dilihat apakah bawahannya terpengaruhi atau enggak. Kalau seandainya iya, bawahan akan melaksanakan perintahnya, tapi kalau seandainya tidak, bawahan pemimpinnya akan mencari taktik yang lain lagi untuk mempengaruhi. Kemudian dilihat lagi pengaruhnya. Kalau seandainya dia terpengaruh, dia akan melaksanakan perintah, tapi kalau seandainya tidak, berarti bisa jadi diulang lagi, yaitu mencari taktik yang terbaru, bahkan stop ataupun selesai sampai di situ. Begitu teman-teman terkait dengan macam-macam jenis taktik mempengaruhi dan proses mempengaruhi. Jadi bagi teman-teman silahkan materinya dipahami, dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kelas online maupun offline dan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.